Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, di video ini saya sedikit ingin menjelaskan tentang sebagian kawan-kawan yang membeli cangkokan pohon buah tin yang pada saat itu dia beli cangkokannya membawa buah, ya. Jadi apakah recommended kawan-kawan? Sebenarnya kalau saya pribadi dari beberapa pengalaman, ya, yang pernah saya dapatkan, memang ketika pohon tin itu dicangkok, kebanyakan ataupun keseringan bahwa buah tin itu akan membawa buah kawan-kawan ataupun berbuah. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena dari keratan yang berada pada pohon tin ini, ya, dia nutrisinya akan terhenti di keratan tersebut, sehingga selain dia mengeluarkan akar dan pertumbuhannya juga bagus, maka keseringan cangkokan itu akan membawa buah seperti ini, ya. Salah satu trik yang pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan, jadi kalau seandainya tin yang nggak mau berbuah, coba cangkok gitu. Itu dia kawan-kawan. Maka pada saat kita membeli cangkokan pohon tin yang sedang berbuah itu, kira-kira buahnya bisa tahan atau enggak sih gitu ya. Jujur kawan-kawan, kalau bisa dikatakan bahwa cangkokan tin yang membawa buah kemudian kita tanam, apalagi di dalam pengiriman yang cukup jauh, maka buahnya biasanya nggak akan tahan kawan-kawan, dan sangat sekali beresiko, ya, sangat beresiko sekali kalau seandainya kita memaksakan untuk menanamnya. Sebab pada saat kita menurunkan cangkokan itu sendiri kawan-kawan, akarnya itu belum siap untuk menyuplai nutrisi ke buah, ya. Dan kemudian memang dengan akar yang sedikit tersebut, buah yang ikut pada fresh cangkok tadi, maka dia pun tidak bisa untuk bertempat di tempat yang panas langsung, sehingga dia harus diteduhkan terlebih dahulu, dan pada saat diteduhkan tentunya dia tidak dapat menghasilkan proses fotosintesis. Maka bisa dikatakan bahwa buah tinnya itu pun tidak akan bisa matang dengan sempurna kalaupun dia ikut untuk menanamnya. Maka oleh sebab itu kawan-kawan, mungkin yang sebahagian tergiur dengan membeli pohon tin ataupun fresh cangkok dalam keadaan berbuah, ya, maka ini harus dipertimbangkan lagi. Bukan nggak boleh untuk membeli pohon tin yang berbuah, boleh, karena itu menunjukkan bahwa buah tinnya tersebut ataupun pohon tinnya itu pun memang bisa berbuah, tidak pada jenis yang tidak berbuah gitu, berarti benar-benar bisa berbuah. Namun bagi yang membeli fresh cangkok pohon tin yang sedang berbuah, maka harus ada hal yang kita lakukan agar pohon tinnya yang harusnya kita selamatkan, bukan buah tinnya gitu kawan-kawan. Jujur bukan buahnya, tetapi pohonnya. Maka oleh sebab itu alangkah baiknya gitu kawan-kawan, alangkah baiknya ketika kita membeli fresh cangkok itu, kita lebih memilih untuk membuang buahnya, ya. Sebab apabila buahnya tersebut tidak dibuang ataupun tidak tidak dipotong kawan-kawan, kita tanam langsung dengan buah-buahnya sekalian, maka alhasil akar yang dibawa oleh fresh cangkok itu tidak bisa berkembang kawan-kawan. Kenapa tidak bisa berkembang? Karena begini, setiap pohon, apabila pohon itu pada masa generatif ataupun pada saat berbuah, coba perhatikan kawan-kawan, pohon yang kita miliki itu biasanya dalam keadaan stuck. Maksud stuck ini bukan tidak ada pertumbuhan, tetapi akar itu berfokus untuk mematangkan buahnya, ya. Jadi nutrisi yang dihasilkan dari akar ini, dia memfokuskan untuk mengambil nutrisi, menyerap nutrisi agar buahnya tersebut bisa matang dengan maksimal. Nah, seperti itu.
Tapi kalau seandainya kita menanamnya dengan buahnya sekaligus seperti ini, ya, maka otomatis akar ini tidak akan berkembang. Kemudian buah ini pun tidak akan bisa matang secara sempurna, atau bahkan buahnya tersebut bisa layu. Kemudian alhasil dia tidak akan manis juga. Dan yang lebih parahnya lagi kawan-kawan, ketika akar yang memang pada saat kita tanam di cangkokan ini belum kuat, ya, maka tanaman itu bisa mengakibatkan mati kawan-kawan. Tapi ini hanya pengalaman aja ya. Kalaupun sebagian orang ada yang membuatnya dengan B1 misalkan, dengan B1 dan kemudian disemprot ataupun di media, baik itu di batangnya, ya, maka saya sendiri sih belum pernah mencoba ya. Katanya disemprot dengan B1 ataupun direndam dengan B1. Tetapi dalam kondisi daun ataupun pohon yang tidak terkena panas ataupun masih dalam keadaan teduh, maka pada saat itu tentu kita udah bisa memastikan kalau buahnya itu tidak akan bisa matang. Karena dengan pematangan buah itu, tanaman membutuhkan proses fotosintesis, dan fotosintesis itu dihasilkan dari cahaya matahari, ya. Jadi selebih baik kawan-kawan, buahnya dibuang aja, kemudian ini langsung kita tanam. Maksudnya ini buahnya itu dipotong tapi jangan dibuang ya. Kalau mau kawan-kawan, ini bisa kita manfaatkan, tetapi kita manfaatkannya tidak dalam keadaan mentah ataupun fresh, tetapi kita bisa membuat sebagai manisan. Insya Allah masih kita dapat untuk merasakan manfaat daripada buah tin ini. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin manisan kawan-kawan. Jadi yang dimakan ini aja kawan. Alhamdulillah. TGFG.